sisi lain tentang Aceh, right? Sisi lain itu bisa berbentuk positif dan bisa berbentuk negatif berdasarkan siapa yang melihat, siapa yang menonton, siapa yang berbicara. Nah, di sini mungkin agak sedikit emosional karena saya adalah salah satu korban. Saya juga, Aceh juga korban dari tsunami. Kami ini semua korban yang dari Sumatera ya. Korban dalam arti apa? Dalam panasnya ya Allah. Nih, beli nanas dulu. Ini yang saya suka. Walaupun kita di beli makanan jajanan, tapi lihat babangnya pakai sarung tangan. Berapa bang? 8.000. Panas sih. Lumayan aktif ya bang, kota Acehnya lumayan rame juga orang. Tuh, ini lumayan convenience lah. Pengenlah sekali-sekali kita naik bang. Ada nggak ke arah hotel kita? Cari tahu dulu kan. Walaupun Aceh ini terkenal dengan 98% katanya Islam, tapi ada gereja di sini, Banda Aceh, gerejanya ini. Jadi tak hanya ini ya, masjid aja atau Islam aja, di sini orang juga menghargai, saling toleransi juga. Banda Aceh. Sama ibu ini kalau nggak mau sih panas. Tuh si mbak pakai hijab, anaknya sekolah di sini. Gurunya kali ya. Gitu kah? Iya. Pesan yang Aci mau sampaikan itu adalah bahwa di sini kayaknya walaupun Islamnya kuat, dalam arti kata kan memang ini kan memang aturan Pemdanya, pemerintah daerahnya adalah berdasarkan Islam. Ya, betul. Tapi kita lihat ada mbak tadi yang berhijab, terus hubungan sosial sama aja, saling menghargai mereka semua ya kan. Sangat menghargai kalau menurut saya. Dalamnya bagaimana, internalnya saya nggak tahu. Yang bisa saya share itu dari yang saya lihat. Kan kita lihat tadi si mbak berhijab, apakah beliau non muslim mungkin memakai hijab atau apa, itu nggak tahu juga. Karena di sini pun yang non muslim juga nggak masalah nggak pakai hijab. Si ibu tadi nggak pakai hijab kan. Tuh. Kita melihat bagaimana sisi lain tentang Aceh, right? Sisi lain itu bisa berbentuk positif dan bisa berbentuk negatif berdasarkan siapa yang melihat, siapa yang menonton, siapa yang berbicara. Oke? Bagi kami, memang sampai saat sekarang ini, Banda Aceh adalah kota yang nyaman, ya kan? Ya. Kota yang sangat bersahabat.
Tidak ada orang yang nyampe sini, oh kamu agamamu apa, inimu apa, nggak ada membahas itu. Orang-orang semuanya Penyapa gitu. ya penegur maksudnya itu kamu salah nggak suka negur gitu, penyapa, ya kan, ramah. So itu yang sampai saat sekarang ini kita lihat begitu keadaannya. Ini kita lagi di downtownnya Aceh, di seberangnya Masjid Baitur Rahman. Jadi Aceh ini kayaknya kotanya itu dibela oleh satu sungai yang tadi. Kemudian ada bagian sisi kota lainnya nih. Bagi saya sih Banda Aceh adalah kota Islami, tapi bukan kota fanatik. Itu yang saya lihat. Bukan kota yang fanatik. Oh, udah azan guys. Jadi kita jalan ini mengikuti tujuan si Zikri yang mau beli makanan tradisional di sini atau yang terkenal di Banda Aceh. Nah, karena kita jalan, jadi ada aja yang kita lihat. Ini salah satu mungkin menarik untuk saya bahas, bahwa di depan saya ini adalah vihara. Hah? Kenapa bang? Saya terlewati. Di belakang. Oh, di belakang itu. Tapi nggak apa-apa, kita nyasar ke sini karena kita bisa melihat salah satu pemandangan, ada bangunan vihara Dharma Bakti. Jadi ini juga membuktikan menurut saya bahwa Aceh atau Banda Aceh ini adalah diversity. Jadi bermacam agama dan keyakinan juga di sini. Dan ini di pusat kota, itu ada vihara. Mungkin stereotip yang mikir atau di media bilang Aceh adalah ketat Islamnya atau tertutup. Kalau menurut saya Aceh benar-benar terbuka malahan. Benar, bukan karena saya Islam, kalian tahu sendiri kalau saya lagi traveling malahan sampai ke di Mekah juga saya pernah traveling. Kalau sesuatu hal yang menurut saya dalam pikiran dan hati saya berbeda, itu saya akan ungkapkan, you know. Jadi ini di Aceh lumayan terbuka. Ini yang pengen saya lihat juga, sisi lain dari suatu tempat. Lanjut si Abang Zikri. Memang hukum di sini adalah hukum syariat, tapi mungkin bagi yang non Muslim mungkin menonton ini bahwa syariat Islam itu bukanlah hukum yang menakutkan, karena di syariah itu juga mengajarkan ilmu sosial, bagaimana hubungan antar manusia dengan manusia, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan yang lain-lain. Sebenarnya di Islam itu banyak hukumnya, ya kan. Jadi Islam juga mengajarkan bagaimana berhubungan baik antar sesama umat beragama. Jadi kalau ada orang Islam yang nggak berhubungan baik, apakah itu rasis, diskriminasi atau segala macam, itu bukan Islam. Bukan ajaran Islam. Memang orangnya orang Islam, tapi ya setiap umat mau agama manapun pasti ada yang melenceng dari ajaran agamanya, perilakunya, ya kan. Nggak semuanya yang berperilaku Islam walaupun mereka orang Islam. Ya nggak Bang Zikri? Betul. Betul, lu nggak nyimak, lu betul aja. Gitu guys. Jadi di sini pun saya yakin orang Aceh pun juga banyak yang melanggar ajaran Islam. Walaupun mereka punya hukum Islam yang namanya manusia, kembali ke manusianya. Gitu. Jadi menurut saya Banda Aceh nggak ada bedanya dengan kota-kota lain di Indonesia. Yang membedakan mungkin bangsa Islaminya lumayan kuat di sini, bukan berarti suatu hal yang negatif ataupun yang ditakutkan. Kecuali kalian punya niat macam-macam. Tapi kalau kalian coba mengunjungi seperti kami dan berbincang dengan warga lokal, nggak ada satu perbedaannya dengan orang Indonesia yang
wilayah-wilayah lagi karena Aceh adalah Indonesia. Jadi nggak ada berbedanya dengan kota-kota lain. Honestly, itu jujur. So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemana? Lanjut petualangan kita, Zikri? Ke Museum Tsunami. Biasanya jalan-jalan kayak gini nih, di pinggir-pinggir jalan, saya sama si Kal. Let's go, Bang. Sebelah sana bang, bagus bang. Sekarang ini sama si Zikri. Sama-sama seru sih, nggak ada bedanya. Zik? So. Museum tsunami-nya is over there. Penasaran? Ya, mungkin banyak yang kita pelajari di sana ya. Sama Zikri pas tsunami dia belum hidup. belum dapat baterai, belum dinyalain. Sekarang dia udah hidup. Jadi mudah-mudahan dia ngerti. Bagus ya Zik, taman di Aceh ini. Maksudnya pusat kotanya. Ini lapangan jauh. Ya. Ini kayak Imam Bonjol kalau di kota Padang nih. Itu tempat kita bisa makan, ada food court. Bagus, disusun, tertata. Ya kan? Mungkin nanti kita cari makan di sana. Oke. Di food court-nya. Betul. Oke, good. Selamat datang di Museum Tsunami di Aceh, yaitu di Banda Aceh. Nah, kita akan lihat berapa tiket masuknya, apa aja informasi di sana, dan bagaimana bentuknya. Di sini adalah main road, itu jalan utama di Banda Aceh ini. Mayoritas jalannya itu satu arah dan lumayan sibuk di kawasan ini. Kawasan ini lumayan adem. Ini ada taman, lumayan tertata, perkantoran-perkantoran atau rumah-rumah dinas pejabat yang sangat-sangat elegan, lihat nih di sini nih. Tuh. Ya, Abang tahu nggak kalau Aceh ini hampir aja bukan Indonesia. Bukan Acehnya, tapi ada gerakan Aceh Merdeka. Tapi alhamdulillah Aceh stay tetap jadi Indonesia. Karena banyak sekali persamaan seperti video-video sebelumnya, orang lokal pun juga bilang banyak persamaan antara Aceh dengan malah mirip banget seperti di Sumatera Barat, ya kan? So, ya mudah-mudahan Indonesia akan selalu bersatu. Dari Sabang sampai Merauke, lagu itu nggak bisa dirubah-rubah. Nggak mungkin dong dari Medan sampai Merauke, kan aneh, lucu jadinya. Harus dari Sabang sampai Merauke, oke? Dan kita akan pertahankan itu. Nah, di sini mungkin agak sedikit emosional karena saya adalah salah satu korban. Saya juga, Aceh juga korban dari tsunami. Kami ini semua korban yang dari Sumatera ya. Korban dalam arti apa? Dalam arti emosional dan juga ketakutan. Waktu itu, Bang, Aceh jelasin ya tsunami itu. Itu Aceh ada di Kota Padang, baru tamat sekolah 2004. Itu di kos-kosan dan ternyata ada guncangan gempa itu yang dahsyat banget, maksudnya nggak pernah seumur hidup ngerasain. Ya waktu itu umur Aceh baru 18 tahun kan. Dan kami keluar ke jalan, kami pengen lari ke perbukitan, rame di jalan semuanya. Karena begitu kencangnya. Kita lihat bangunan juga goyang kayak itu ya. Itu beberapa detik apa menit, Aceh kurang ingat. Kemudian tak lama setelah itu, setengah jam atau berapa kami nonton TV. Ya di sanalah kami nangis, Aceh nangis, semua nangis di dalam tempat kos-kosan itu. Lihat video yang menayangkan bahwa ada tsunami di Aceh. Wih, pokoknya benar-benar hampir tiap hari kami nangis. Bukan nangis karena apa gitu, karena kami ngerasain juga gitu. Bukan terharu, enggak, ya terharu dari segi sedihnya. Dan apa ya, suatu kejadian yang nggak akan pernah kami lupakan kalau di saat terjadinya tsunami itu.
sampai ke Padang, ke kota Padang getarannya, dan kencang itu di Padang. Dan habis itu ya para orang Indonesia di saat itu ya tahu sendiri bagaimana cuplikan video berita-berita banyak sekali saudara-saudara kita ini ratusan ribu. Salah satu korban adalah kakak dari teman Acik yang lagi dinas di sini juga sampai sekarang nggak tahu. Keluarganya masih berharap setiap ulang tahunnya dia teman Acik itu bikin status masih mengharapkan abangnya entah di mana, pokoknya suatu saat akan pulang, masih sampai sekarang belum ikhlas apa yang terjadi, tapi harapannya nggak pernah pupus suatu saat abangnya balik lagi, karena nggak tahu di mana rimbanya, apa yang terjadi sama dia atau gimana. Jadi benar-benar ini perjalanan yang akan emosional melihat musim tsunami. Ini bukan hanya vlog buat memperlihatkan begini begitu, tapi juga lebih ke feeling, lebih ke perasaan kalau kita. Yuk, kita masuk yuk. Nah ini guys, buka jam, tutup jam 4. Oke, kita beli tiket dulu. Right, tentunya kita beli tiket. Free wifi. Oh, bukan di sini, di sana nah. Nih guys, wih besar guys, benar. Tuh, besar banget musim tsunami Aceh. Aman. Oke, selamat datang. Yuk, kita masuk ke dalam, kita beli tiket dulu. Yuk. Ini dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat untuk Aceh, musim tsunami Aceh, didesain oleh Kamil. Nggak ada orangnya yang jual atau gimana? Ada staffnya. Kami orang nunggu nih. Ada antri belakang. Nggak lowongan nggak? Ada di Tashkent. Iya. Lagi tutup atau apa? Mana tiketnya? Lihat. Cuma 5.000 guys. Murah banget. Mungkin buat biaya operasional aja kali ya. Ya kan? Biar, karena saya yakin mereka ini punya gaji dari udah netap gitu dari negara. Paling ini buat operasional. Si Pak. Taruh aja deh Pak. Nih. Wow. Dari segi bangunannya megah ya Bang. Kita masuk. Oh, masuk terowongan dulu. Bismillah. Ini supaya apa ini? Tsunami apa aja? Oh ya? Oh, ada airnya juga. Oh, coba tengah. Nggak tahu. Memang sengaja atau gimana? Iya. Paci kalau dalam kayak gini main takut juga Bang. Terjadi apa-apa gimana? Oh, ada air dari dinding kayak gini nih. Tapi Soal airnya tuh. suara air tsunami-nya kali ya. Oh, dibikin kayak sedikit membayangkan bagaimana tsunami itu. Jadi memang cenderung ada air-airnya di sini, guys. Oh, pintar sih secara ini desain atau tuh. Memang gemuruh-gemuruhnya kalian bisa dengar nih. Gemuruh-gemuruh pas saat terjadi tsunami itu ada nih. Oke, kedengaran. Tuh.
jujur suaranya kedengaran ombak dan suara la ilaha illallah. Dengar nggak zikir? Iya kan? La ilaha illallah. Illallah. Karena nadanya seperti itu, kalau jujur buat saya sih bulu saya merinding. Nah, antara ketakutan berasa gitu. Ini terowongan seperti ini nih, terowongan tsunami. Ya, kita masuk ke dalam zikir. Nah, ini foto-foto dari setelah tsunami. Lihat orang. Iya, yang di blur. Ini 5 Januari, berarti ini 6, 7, 7 tambah 2, 9 hari setelah kejadian. Ada berbagai infrastruktur hancur dulu. Hari berikutnya. Ya, sepatu orang. Anyway, mungkin saya nggak detail menjelaskan apa yang terjadi di saat tsunami 2004. Mungkin kita lebih ke lihat bagaimana desain dari tsunami museum ini. Memang semua pasti udah tahu ya. Mungkin yang belum lahir di saat itu mungkin kalian kurang tahu, tapi yang sudah dewasa, nah ini masjid tetap kokoh berdiri di antara puing-puing bangunan lainnya di Kaju. Ini ada di Aceh Besar. Nah, dari analisa saya sama seperti Masjid Baitur Rahmah, karena masjid di Aceh ini bukan seperti tower atau meninggi, tapi lebih ke melebar. Jadi tiang-tiangnya ini yang bikin kokoh juga di masjid ini, bangunan di Aceh ini. Alhamdulillah. Jadi kalau kalian ke sini ada foto-foto momen-momen di saat terjadinya tsunami atau setelah terjadinya tsunami di Aceh. Tidak hanya manusia, ini seperti gajah, ya. Nah, ini adalah gajah membantu proses evakuasi. Nah, inilah yang setiap saat kita dengar. Zikri, sini. Itulah lagu selalu tayang di TV di saat pemberitaan tentang tsunami dari Ebit G.Ade, yang semakin bikin kita itu sedih. Ini adalah chambers, yaitu sumur doa ini, Bang. Nanti kalau Abang mau kita mau doain, ini adalah melambangkan korban kuburan massal dari para
korban tsunami. Dan ini banyaknya nama-nama di dinding. Dan di sini ada Allah di tengah-tengah, tuh di atas. Mungkin nggak kelihatan. Di situ ada tulisan Allah. Karena gelap, karena ini adalah chambers. Yuk, kita kirim Al-Fatihah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita masuk ke lorong kebingungan. Yuk kita lihat dulu. Jadi ada Asmaul Husna di sebelah sini. Nah, di lorong ini merefleks, mencerminkan bagaimana warga Aceh di saat itu, di saat tsunami. Kan ini nggak datar kan? Kita kayak orang bingung kan? Ini kita sebagai pengunjung bisa ngerasain kemiripan dari suasana di saat terjadinya tsunami. Bagaimana warga Aceh kebingungan, ketakutan, semuanya lah ya. Ini memang tuh rasanya juga kita agak pusing karena memang di saat itu yang terjadi lantainya nggak datar, bang rasain kan? Miring, ada yang miring, ada yang oleng. Itu tuh ada yang mendaki, menanjak. Jadi memang perasaan orang Aceh saat itu memang nggak menentu. Tuh kayak kerasa nggak? Kerasa kan? Memang benar. Ini disebut lorong kebingungan. Memang bingung kita kalau di dalam ini nih. Tuh, ada yang berbatu, ada yang menanjak, ada yang menurun. Dan main pusing juga kita. Ini disebut dengan jembatan perdamaian. Yuk, kita masuk. Jujur ya, desainnya bagus sekali. Tidak hanya desain yang bagus, tapi juga memberikan makna dari setiap ruangan yang kita lihat. Ruang menyusui, oke, itu pintu keluar. Itu dokumenter-dokumenternya. Semua nampak rumah seng gitu. Kita lihat miniaturnya bang. Ini desain dari museum, miniatur dari museum tsunami ini. Kita lihat di ruangan audiovisual. Mungkin kita bisa, oh ini ada bioskop mininya, sama seperti. Oke, nggak apa-apa. Kita nonton cuplikan 10 menit video tentang tsunami ini. Jadi kita nggak boleh videoin, paling cuplikan-cuplikan aja sekali-sekali. Selesai sudah. Gimana Zikri? Ngeri. Nangis Zikri. Kuasa Allah. Setelah nonton cuplikan 10 menit dokumenternya nggak bisa di videoin karena memang peraturannya, jadi kita harus hargai. Kalau menurut saya flashback lagi sekitar 21 tahun yang lampau kejadian tsunami di Aceh ini, salah satu yang bikin pesan yang dapat saya lihat adalah bahwa butuhnya antar kita sebagai manusia sesama manusia, hubungan baik antar sesama manusia, saling membantu. Memang mungkin di saat ini kita kaya, mungkin di saat ini kita gimana, kita nggak tahu bencana atau apapun yang akan terjadi sama kita. Jadi hubungan baik sesama manusia itu
penting banget saling membantu. Ini di lorong ini semuanya adalah progres dari Aceh setelah di tsunami, baik bantuan dari luar maupun di dalam negeri. Dan kalau jujur saya bukan mau bilang, kami di saat itu berlomba-lomba sekali untuk membantu Aceh untuk pulih kembali dari bencana tsunami tersebut. Dan yang pastinya ya kuasa Allah, bagaimana seperti apapun kekuatan manusia, kita bangun kota, bangun negara, apapun kalau Allah berkehendak, kekuatan Tuhan itu menghadapkan dari apapun di alam jagat ini, alam jagat lainnya. Jadi kepintaran, kecerdasan, apapun yang menurut kita paling atas, kita yang wow, itu nggak ada apa-apanya. Tuhan sudah berkehendak, maka terjadi. Itu. Saya bukan bilang orang Aceh begitu, tapi itu pesan untuk diri saya sendiri dan untuk yang mendengar juga. Kalau ini kan musibah bencana alam, Ini adalah pameran dari salah satu bekas-bekas yang dimuseumkan di saat terjadi bencana tsunami di Aceh. Ini museum-museumnya bang, barang-barang yang di saat itu. Nih, mobilnya kayaknya ikon ini. Sepeda juga ada. Motor juga ada. Begitupun tumbuhan aslinya juga dimuseumkan sebagai bukti. Oh, ini kapal. Oh, beneran atau dibikin? Oh, kayaknya beneran. Tuh. Kayaknya itu kapalnya itu. Anyway, sebagian. Nah, kita masuk ke ruangan. Ruangan apa ini, Bang? Cuplikan-cuplikannya. Ini lebih ke desain, jejak rekam pemulihan. Saya sudah kita di Museum Tsunami di Aceh. Museum besar sekali dan banyak sekali informasi-informasi yang ya kita udah tahu. Kami udah sering lihat di media dulunya, di flashback. Jadi kalau kita ke sini, secara desain, wow, mega banget. Dan menurut saya museumnya termanage bagus dan tertata bagus. Informasinya semuanya akurat, hanya bagi orang-orang seperti apa mungkin yang belum tahu kejadiannya yang nggak begitu jelas, yang kami dulu tiap hari mengikuti hampir sebulan itu tentang Aceh. Jadi kami kalau kesini ya kami kayak flashback lagi. Kalau ke Aceh harus kunjungi museum ini
bayar cuma 5.000, nggak ada apa-apanya, dan cuma 5.000. Let's go. Dan selesai. Dan itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, pucuk di tiba pucuk di Cintaulan tiba ya bang. Ada abang Maksimnya, abang supir Maksimnya ternyata subscriber kita. Ke Pasar Baru bang, Pasar Baru Aceh. Kampung baru ya? Kampung Baru apa Pasar Baru? Pasar Aceh baru kan. Mau cari souvenir kali ya bang? Ya mau lihat-lihat oleh-oleh apa kue-kue tradisional di sini mau dieksplor. Jadi abang udah lama nonton Satria Ponde sama Zikri Ponde bang? Udah lama bang, udah lama sekali bang. Kalau Zikri kan baru channelnya kan bang. Iya baru. Kalau abang masih di Liverpool sana, kebetulan juga abang tuh kawan, mungkin kawan kali ya, Ah, satu Facebook sama adik sepupu saya. Kak Nila, bukan? Bukan, Kadila kan orang Sabang ya bang. Orang Sabang ya. Yang kemarin di Uganda bang ya. Ah. Juga, Iya di Uganda. Abang asli Aceh? Saya asli Aceh tapi besarnya di Jakarta bang. Besar di Tsunami Jakarta. pulang ke sini bang. Oh iya. Kita sudah explore museum tsunami kemarin. Ada adik sepupu saya di Manchester bang. Kan saya lihat di Facebooknya, berkawan sama bang, mutual friend. Siapa ya? Ezri Hayat bang. Ezri Hayat di Facebook. Oh mungkin karena kita ada komunitas orang Indonesia di Facebook. Mungkin bang. Ah, jadi kita kadang teman dulu di Facebook, suatu saat ketemu kayak itu. Iya, iya. Jadi tadi pas saya mengorder, ingat nggak? Oh ini Satria, ada kepikiran nggak? Saya nggak lihat namanya bang. Nggak lihat namanya. Ya udah langsung itu aja. Oh gitu aja. Pas lihat bang Satria nih. Kalau Karolnya nyangkut di mana bang? Di Jakarta ya bang? Sikal lagi di Bekasi sekarang dia katanya. Iya Zek. Iya betul. Oh. Rendang gadinya enak bang. Rendang gadinya enak. Enak bang. Udah nyoba ya abangnya? Udah nyoba bang. Hmm. Kemarin Lebaran, kebetulan juga sempet pulang ke pergi ke Padang bang. Oh iya. Lebaran di sana. Oh, liburan atau gimana? Abang istri tinggal di sana bang. Oh gitu. Ketemu super fans malam. Kita tahu detail dari vlog aja ya siapanya. Mulai dari Liverpool ke Afrika, Rwanda, kayaknya beliau udah tonton semua. Zikri pun yang baru ngevlog di tahu beliau. Wah. Di notice juga. Yuk kita masuk ke pasar barunya di Banda Aceh. Kita nyari-nyari barang.